Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello. Jumpa lagi dengan Bu Catur di video pembelajaran Matematika kelas 2 Sekolah Dasar. Kali ini kita akan belajar cara menghitung rusuk atau ruas garis, sisi dan sudut bangun ruang. Simak video ini sampai selesai ya. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Nah, anak-anak, sudah tahukah apa bangun ruang itu? Kalau bangun datar, itu hanya berupa bidang tipis, lembaran tipis seperti papan tulis, kain, kertas. Nah, kalau bangun ruang, itu bangun benda yang dapat mengisi ruang, atau dapat menempati ruang, atau memiliki ruang di dalamnya. Nah, bangun ruang itu memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi, atau tebal atau dalam. Nah, kalau kolam itu biasanya ada panjang, lebar, dan kedalaman. Nah, kalau buku, nah itu tebal. Misalnya buku atau apa, eh, itu tebalnya, panjang, lebar, tebal. Kalau misalnya kotak, peti, atau lemari, ada panjang, lebar, dan tingginya. Nah, ini contoh bangun ruang, banyak sekali ya, ini contohnya hanya 3. Eh, Nanti yang kita pelajari di kelas 2, ini titik sudut, sisi, dan rusuknya, yaitu unsur-unsur bangun ruang. Nih, contohnya adalah balok. Nah, balok itu punya panjang, lebar, tinggi. Nah, ukurannya ini. Nah, ini yang disebut rusuk itu adalah garis-garisnya. Garis-garis rangka. Nah, coba kalian hitung rangkanya. Yang bawah ini ada 4 ya rangkanya. Kemudian ada yang rangka tegak, ini garis tegak. Juga ada 4. Ini kelihatan termasuk yang titik-titik itu berarti yang di belakang. Kemudian yang di atas juga ada 4. Nah, 4 tambah 4 tambah 4 itu 12. Kemudian apa yang disebut sisi? Sisi itu permukaan. Mukanya atau wajahnya atau muka. Nah, ini kan kalau balok kan ada atas, bawah, kiri, kanan, muka, belakang. Ada 6 sisi ya. Ini contohnya sisi. Sisi itu yang bisa kita raba panjang lebar itu seperti papan. Nah, sisi bangun ruang itu berupa bidang, berupa papan lebar, luas. Nah, kemudian titik sudut. Nah, lihat nih titik sudut itu titik atau pojokan itu adalah pertemuan garisnya. Nah, ini titik sudutnya, coba kalian lihat. Di bawah ada 4 tuh. 2, 3, 4. Kemudian yang atas juga ada 4. Nah, 8 titik sudut ya. Nah, ini contohnya. Nah, kita pelajari sekarang ya. Unsur-unsur bangun ruang. Nih, ada rusuk. Nah, rusuk itu rangka bangunan. Rangka bangun ruang berupa ruas garis. Nah, kemudian sisi. Sisi itu muka atau wajah atau tepi atau permukaan. Nah, sisi bangun ruang itu berupa bidang, bidang yang luas ya. Kemudian titik sudut. Titik sudut itu titik potong atau pertemuan garis. Nah, kalau sudut itu ruang di dalam yang dibatasi garis-garis yang bertemu tadi. Nah, titik sudut itu titik potongnya, titik pertemuan garis. Nah, sekarang kita pelajari rumus cara menghitung ruas garis, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang. Nah, di kelas 2 yang kita pelajari, bangun ruang yang kita pelajari itu kita pilah menjadi 2 macam, prisma dan limas. Nah, untuk yang lain seperti bola, tabung, dan kerucut kita pelajari nanti di kelas berikutnya. Nah, di kelas 2 ini adalah yang kita pelajari, kita kelompokkan menjadi 2, yaitu prisma dan limas. Apa bedanya? Nah, kalau prisma itu punya alas atau dasar dan tutup, kemudian sudut-sudutnya ditarik, dihubungkan, jadi membentuk sisi tegak, garis tegak. Nah, kemudian kalau limas itu nggak punya tutup, hanya punya alas atau dasar. Lalu titik-titik sudutnya ditarik ke satu titik puncak. Nah, nanti membentuk sisi tegak dan menuju ke puncaknya. Nanti kita lihat contohnya.
Nah, kalau prisma itu yang termasuk prisma yaitu kubus balok. Nah, kubus balok itu merupakan prisma segi empat karena alas dan tutupnya segi empat. Ada juga prisma trapesium, prisma belah ketupat, prisma jajar genjang. Nah, ini kan masing-masing segi empat ya, bersudut empat, alas dan tutupnya merupakan segi empat. Ada prisma segitiga, ada prisma segi lima. Kalau prisma segi lima berarti alas dan tutupnya segi lima. Jadi kalau prisma itu alas dan tutup harus sama persis bentuk dan ukurannya. Lalu dalam posisi sejajar atas bawah itu ditarik sudut-sudutnya, ditarik garis, nah garis tegak. Nah, jadi kalau ada kubus, ada balok, kemudian prisma trapesium, prisma belah ketupat, prisma jajar genjang. Nah, itu merupakan apa? Termasuk prisma segi empat karena kubus balok itu bentuk dasarnya adalah segi empat. Nah, kemudian limas. Limas juga ada lima segitiga, alasnya segitiga. Lima segi empat, alasnya segi empat. Lima segi lima, alasnya segi lima. Kita ulangi ya. Kalau prisma punya alas dan tutup, kalau limas hanya punya alas. Nah, kita lihat contoh. Nah, ini contoh prisma. Prisma segitiga. Nah, alasnya yang bawah ini ABC, segitiga ABC, tutupnya yang atas DEF. Nah, kemudian kan sudut-sudut dalam posisi sejajar atas bawah, sudut-sudutnya ditarik A, D, B, E, C, D itu yang sudut yang garis tegak. Kemudian yang ruas garis yang di alas ada AB, BC, AC. Kemudian ruas garis atau rusuk yang ditutupnya itu ada DE, EF, DF. Nah, itu ruas garis pada prisma. Nah, ini kalau sisinya tuh yang berupa bidang. Nih, yang depannya ada sisi berupa segi empat nih. Sisinya ada alas, ada tutup, ada sisi tegak. Sisi alasnya berupa segitiga ABC, sisi tutupnya berupa segitiga DEF. Kemudian sisi tegaknya apa? AB, ABED, ADFC, AC, FD atau dan segitiga tutupnya ini, dan tutupnya ini DEF ini. Alasnya ada apa? Sisinya ada alas, tutup, kemudian yang sisi tegak. Lalu titik sudutnya mana? Titik sudutnya ya ada yang di alas dan ditutup. Di alas ada 3, ditutup ada 3. Maka rumusnya nanti gimana? Kalau kita menghitung rumus prisma, kita hitung aja. Misalnya rumus titik sudut pada prisma. Berarti namanya apa? Segitiga. Rumus prisma segitiga berarti 2 kali 3. Karena di bawah 3, di alas 3, di atas 3. 3 tambah 3 berarti 2 kali 3. Kalau prisma segi 4 bagaimana? Oh, alasnya 4, titik alas segi 4, titik sudutnya 4, ditutup juga 4. Kalau prisma segi 5, titik sudutnya ada 5 di bawah, di atas juga 5, 2 kali 5. Jadi titik sudut itu 2 kali titik sudut dari alasnya atau tutupnya. Lalu sisinya bagaimana? Kita menghitung sisi. Nah, itu kita alas, tutup ditambah sisi tegak. Nah, kalau segitiga berarti di sisi tegaknya ada 3. Alas 1, tutup 1, sisi tegaknya ada 3, berarti 5. Kalau prisma segi 4 nanti bagaimana? Prisma segi 4 berarti sisi tegak, sisi alas 1, sisi tutup 1, kemudian sisi tegaknya ada 4, berarti 6. Kalau prisma segi 6, nah, alas 1, tutup 1, kemudian di sisi tegaknya 6, berarti ada 8 sisi. Nah, nanti kita lihat langsung ke contohnya. Nah, ini yang dimaksud dengan prisma dan limas tadi. Lihat nih, nomor 1 ini punya alas dan tutup. Nah, itu berarti apa? Prisma. Mana lagi yang prisma?
Ya, nomor 5. Nomor 5 ini punya alas dan tutup. Nah, alas dan tutup berupa segi 5. Maka disebut prisma segi 5. Nah, kemudian yang nomor 2. Nomor 2 ini hanya punya alas, ditarik ke titik puncak sudut-sudutnya, tidak punya tutup. Nah, berarti limas. 5 segi 4. Yang nomor 3. Ini segitiga yang sudut-sudutnya ditarik ke puncak, berarti 5 segi 4. Yang nomor 4, ini tidak punya tutup, hanya punya alas. Nah, alasnya segi 5 disebut 5 segi 5. Sudut-sudutnya ditarik ke satu puncak. Nah, nanti tahu cara menghitungnya. Nah, coba yang prisma. Kalau menghitung sudut tadi gimana? 2 kali sudut alasnya, ya. Menghitung sudut, titik-titik pertemuan nih. Titik sudutnya kan ada di D, B, C, sama H, F, G. Nah, sudut-sudutnya ada 6. 2 kali 3 itu 6, ya. Prisma segitiga berarti di alas ada 3 sudut, di atas ada 3 sudut. Lalu sisinya bagaimana? Alas tambah tutup itu 1 tambah 1. Sisi tegaknya kalau segitiga pasti 3. Kalau prisma segi 5, sudutnya coba lihat. Sudutnya di bawah ada 5. Titik sudut K, titik sudut L, titik sudut M, titik sudut N, titik sudut O. Kemudian ditutup ada titik sudut P, titik sudut Q, titik sudut R, titik sudut S, titik sudut T. Nah, 2 kali 5 berarti 10 titik sudutnya. Prisma segi 5. Berarti titik sudutnya 2 kali 5. Lalu sisinya bagaimana? Sisi. Nah, sisi prisma. Nah, prisma itu sisinya ada alas 1, tutup 1, kemudian sisi tegak. Alas 1 tambah 1 alas tambah tutup 1. Prisma segi 5. Kalau prisma segi 5, sisi tegaknya pasti 5. Nah, berarti 1 tambah 1 tambah 5 itu 7. Jadi sisi tegaknya 7. Nah, lalu bagaimana menghitung ruas garisnya? Segi 5, ruas garis yang di bawah. Di alas ada 5 ya. KL, ruas garis LM, ruas garis MN, ruas garis NO, ruas garis KO. Nah, itu 5. Kemudian yang ditutup ada PQ, ada QR, ada RS, ada ST, ada PT. Nah, itu juga 5. Itu di alas tutup. Alas 5, tutup 5. Yang tegak berapa? Tegak juga 5. KP, LQ, MR, NS, OT 5. Jadi kalau rusuk prisma rumusnya 3 kali. Nah, di alas ada 5, di tegak ada 5, di tutupnya ada 5. 3 kali 5. Ingat ya, untuk prisma rumus rusuknya 3 kali. Ditutup 3, ditegak 3, di alasnya 3 kali, maksudnya 3 kali segi berapa gitu ya. Kalau prisma segi 5, 3 kali 5, 15 ya. Karena di alasnya 5, tegaknya 5, tutupnya 5. Nah, kalau prisma segi 4 seperti balok, apalagi balok, kubus, prisma trapesium itu kan segi 4 alas tutupnya. Terus berarti 3 kali 4 rusuknya. Alas 4, tutup 4, yang tegak rusuknya juga 4. Nah, ini contoh. Sekarang yang tadi kan contoh rusuk sisi dan sudut dari prisma. Ya, ini rumusnya tadi ya. Sisi bawah itu disebut alas. Sisi yang atas itu juga sama bentuk dan ukuran dengan alas, itu disebut tutupnya. Sisi atas tutup, jadi alas tutup. Kemudian sisi tegaknya, kalau prisma segitiga sisi tegaknya pasti 3. Prisma segi 4 sisi tegaknya pasti 4. Prisma segi 5 sisi tegaknya pasti 5. Nah, berarti kalau menghitung rumus sisi nanti 1 tambah 1, maksudnya alas tambah tutup tambah sisi tegak. Jadi 1 tambah 1 tambah segi berapa. Kalau prisma segitiga 1 tambah 1 tambah 3. Prisma segi 4 sisinya 1 tambah 1 tambah 4.
prisma segi 5, jumlah sisinya 1 tambah 1 tambah 5. Nah, kalau ini titik sudut, menghitung titik sudut. Nah, kalau prisma segitiga, berarti 2 kali 3. 6, ya. Menghitung rumus sudut, titik sudut. Nah, titik sudut. Kalau prisma segi, oh ini titik sudutnya bukan 9 ya. Yang 9 itu adalah ruas garisnya. Titik sudutnya harusnya 2 kali 3. Titik sudut harus 2 kali 3. Yang 3 kali 3 itu ruas garis. Nah, ruas garisnya 3 kali 3 yaitu 9. Di bawah, di sisi alasnya ada 3 garis, ditutupnya ada 3 garis, di tegaknya ada 3 garis. Nah, kalau prisma segi 4, 3 kali 4 itu sudutnya. Kalau prisma segi 5, garisnya apa? 3 kali 5. Nah, kalau sudut, jumlah sudut itu 2 kali. Coba kita lihat ini. Contoh ini saja, coba. Sekarang prisma segi 4. Nah, kita hitung titik sudutnya dulu. Titik sudutnya di bawah 4, di atas 4 berarti 8 ya. Titik sudut itu yang pertemuan garis nih. Di bawah ada 4, di atas ada 4 berarti 8. Ini salah tulis ya. Kemudian untuk rusuk. Nah, kalau rusuk itu 3 kali segi berapa gitu. Kalau alasnya segi 4 berarti 3 kali 4. Ya, rusuknya misalnya di bawah ada 4, di atas ada 4, di sisi tegaknya juga ada 4 garis, berarti 3 kali 4. Nah, kalau prisma segi 5, rusuknya 3 kali 5, sudutnya 2 kali 5. Kemudian jumlah sisinya bagaimana? Tadi 1 tambah 1 tambah segi berapa tadi untuk alas tutupnya bentuknya. Nah, ini ada contoh ya. Contoh yang prisma. Coba, ini yang balok ini balok ini prisma segi 4 juga ya. Alas tutupnya segi 4. Nah, lihat sudutnya di bawah 4, di atas 4, 2 kali 4 itu 8. Kemudian rusuknya itu bawah 4, tegak 4, atas 4, 3 kali 4, 12. Kemudian sisi, nah sisi itu alas 1, atup 1 tambah sisi tegaknya 4. Karena prisma segi 4, sisi tegaknya pasti 4 ya. Jadi sisinya 6. Sekarang yang bawah ini juga balok autokubus ini sama ya. Kita hitung kalau rusuknya pasti apa? 3 kali segi berapa alas tutupnya. Kalau prisma segi 4 berarti rusuknya 3 kali 4, 12. Alas 4 tutup 4 tegak 4. Kemudian banyak sisi. Sisinya 1 tambah 1 tambah 4. Sisinya 6 ya. Atas bawah muka belakang kiri kanan. Ya, alas tutup tambah sisi tegaknya 4. Ya. Kemudian yang prisma trapesium. Ini juga trapesium itu kan juga segi 4 karena sisinya 4, sudutnya 4. Nah, berarti sudutnya bagaimana? Sudutnya 2 kali 4, 8. Karena di bawah 4, di atas 4 sudut pertemuan garis nih, pojokan itu. Kemudian yang ini sudut itu yang pojokan nih. Kemudian kalau sisi itu permukaan atau rai bidang papannya itu. Nah, itu kalau prisma segi 4 berarti 1 tambah 1 tambah 4, 6. Kemudian rusuknya 3 kali segi berapa? Kalau prisma trapesium itu termasuk prisma segi 4 berarti 3 kali 4, banyak rusuknya 12. Bawah 4, tegak 4, tutupnya 4. Nah, lihat nih. Yang di sebelah kanan nih, atas bawah ini sama-sama prisma segi
segitiga, cuma beda ukuran ya. Ketinggiannya yang beda. Yang bawah tingginya lebih tinggi nih. Coba kalian bisa menghitung rusuknya. 3 kali segi berapa? Karena prisma segitiga, berarti rusuknya 3 kali 3, 9. Sisinya 1 tambah 1, tutup tambah alas. Terus sisi tegaknya, kalau prisma segitiga adalah 3. Titik sudutnya 2 kali segi berapa? 2 kali 3, karena segitiga, prisma segitiga. Berarti titik sudutnya 2 kali 3 itu 6. 3 tambah 3. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita ulangi dalam bentuk tabel. Ciri-ciri prisma yaitu memiliki alas, tutup, dan sisi tegak. Nah, rusuk atau ruas garis prisma. Nah, sekarang kita hitung. Untuk menghitung rusuk itu kita hitung dengan 3 kali. Nah, segi berapa? Kalau prisma segitiga, rusuknya 3 kali 3, berarti jumlahnya 9. Di alas 3, rusuk tegaknya juga 3, tutupnya 3 ya. Rusuk itu rumusnya 3 kali segi berapa? Kalau prisma segi 4, misalnya kubus, balok, prisma trapesium, prisma belah ketupat, prisma jajar genjang ya. Jadi pokoknya yang alas tutupnya segi 4, berarti rusuknya atau ruas garisnya ada 3 kali 4, 12. Yang prisma segi 5, rumusnya 3 kali 5 ya. Di alas ada 5 garis, ditutup ada 5 garis, di bagian yang tegak juga ada 5 garis atau rusuk atau rangka, berarti 15 ya. Nanti kalau prisma segi 6 juga seperti itu. Rusuknya bawah 6, atas 6, atas 6, tegak 6. Nah, jadi 3 kali 6, 18. Nah, sekarang jumlah titik sudut pada prisma, titik sudutnya, berarti titik sudutnya 2 kali sudut di alas. Nah, kalau alasnya segitiga, berarti titik sudutnya berapa? 2 kali di alas 2, ditutup 2 kali di alas 3, ditutup 3. Ini maaf. Jumlah titik sudut pada prisma. Ini 2 kali nama bangunnya. Kalau bangun prisma segitiga berarti 2 kali 3. Di alas 3, ditutup 3, jadinya 6. Kalau prisma segi 4, seperti tadi, kubus, balok, prisma trapesium, dan sebagainya tadi, berarti di alas 4, ditutup 4. 2 kali 4 itu 8. Prisma segi 5, juga 2 kali 5. Di alas 5, ditutup 5. 5 tambah 5, 10. Prisma segi 6, berarti rumusnya 2 kali 6, karena di alasnya ada 6 sudut, ditutupnya ada 6 sudut. Nah, 12. Jadi rumus titik sudut prisma itu 2 kali segi berapa? Sekarang jumlah sisinya. Nah, kalau prisma itu sisinya ada, sisi di alas itu 1, sisi tutup 1, kemudian sisi tegaknya apa? Sesuai namanya. Kalau prisma segitiga, sisi tegaknya pasti 3. Prisma segi 4, sisi tegaknya pasti 4. Prisma segi 5, sisi tegaknya pasti 5. Prisma segi 6, sisi tegaknya pasti 6. Nah, kadang-kadang kita bingung menghitung garis, ruas garis atau sisi yang ada di belakang gambar. Kalau kita lihat benda yang 3 dimensi mudah bisa kita bolak-balik. Tapi kalau kita membaca buku atau lihat soal, itu gambarnya kan 2 dimensi, yang di belakang nggak kelihatan. Nah, kita lihat saja alasnya atau tutupnya. Alasnya atau tutupnya segi berapa. Nah, itu kita bisa menamakan, oh ini prisma segitiga, ini prisma segi 4, ini prisma segi 5, ini prisma segi 6. Nah, kita lihat prisma segitiga sisi tegaknya pasti 3, prisma segi 4 sisi tegaknya pasti 4, prisma segi 5 sisi tegaknya pasti 5, prisma segi 6 sisi tegaknya pasti 6. Tinggal kita tambah alas sama tutup, sisi alas 1, sisi tutup 1. Nah, jadi prisma segitiga jumlah sisinya 5. Prisma segi 4, jumlah sisinya 6. Prisma segi 6 ya, jumlah sisinya 7. Dari 1 tambah sisi tegak 5, tambah tutup 1, jadi 7. Prisma segi 6,
alas tutup 1 tambah 1, kemudian sisi tegaknya pasti 6. Jadi jumlah sisinya 8. Nah, mudah kan? Nah, jadi rumusnya bagaimana? Untuk prisma kita hitung 1 tambah 1 tambah sisi tegak. Sisi tegak sesuai namanya. Jumlahnya 3 atau prisma segi 4 atau prisma segi 5 atau prisma segi 6. Itu rumus jumlah sisi prisma. Kemudian untuk jumlah titik sudut. Nah, rumusnya adalah 2 kali. Nah, 2 kali nama alasnya. Misalnya prisma segi 3. 2 kali 3 titik sudutnya 6. Prisma segi 4. Berarti titik sudutnya 4. Titik sudutnya 2 kali 4 8. Kalau prisma segi 5, titik sudutnya pasti 2 kali 5. Di alas 5 ditutup 5, jumlahnya 10. Prisma segi 6, titik sudutnya pasti 6. Di alas 6 ditutupnya 6. Jadi 12. Nah, kemudian yang rusuk tadi rumusnya 3 kali. Ya, rusuk tutup, rusuk tegak, rusuk alas. Nah, tergantung namanya, prisma segitiga, segi 4, segi 5 atau segi 6. Kita kalikan. Prisma segitiga rusuknya 3 kali 3. Prisma segi 4 rumusnya 3 kali 4. Prisma segi 5 rumusnya 3 kali 5. Prisma segi 6 rumusnya 3 kali 6 rumus rusuknya. Nah, sekarang kita akan menghitung limas. Untuk limas, kalian tahu ada alas ini yang biru ini alasnya segitiga ABC ini. Contoh prisma segitiga. Alasnya segitiga. Lalu sudut-sudutnya ini ditarik ke satu titik puncak di T ini. A ke T. Alasnya kan ABC, segitiga ABC. Lalu sudut di A ini ditarik ke T. Sudut ke B juga ditarik ke T. Sudut C juga ditarik ke T. Nah, jadilah limas atau piramid ya, atau wajik. Nah, ini jumlah sisinya hanya alas 1 tambah sisi tegaknya. Kalau segitiga berarti sisi tegaknya 3. 1 tambah 3, 4. Kemudian titik sudutnya di alas ini ada 3, yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, tambah yang di puncak 1. 3 tambah 1, 4. Kemudian ini tadi ya, garisnya hanya ada di alas 3, AB, BC, dan AC. Ruas garis AB, kemudian ruas garis BC, dan ruas garis AC itu yang di alas. Kemudian yang di tegak ruas garis AT. Kemudian BT, kemudian CT. Jadi limas hanya punya ruas garis yang di alas sama ruas garis yang tegak. Berarti 2 kali nama limasnya. Nih, kita baca ya ciri-ciri limas. Memiliki sebuah bidang alas yang titik-titik sudutnya ditarik ke satu titik puncak sehingga menghasilkan garis dan sisi tegak. Limas diberi nama sesuai bentuk alasnya. Kalau limas segitiga berarti alasnya segitiga. 5 segi 4 alasnya segi 4. 5 segi 5 alasnya segi 5. 5 segi 6 alasnya segi 6. Kita lihat nih, menghitung jumlah sudutnya. Sudut di alas itu ada berapa tambah 1 puncak. 5 segitiga sudutnya di alas pasti 3 tambah 1 di puncak. 5 segi 4 pasti sudutnya di alas 4 tambah 1 puncak. 5 segi 5 alasnya segi 5 berarti sudutnya 5 tambah 1 yang di puncak. 5 tambah 1. Kemudian kalau sisi itu hanya alas dan sisi tegak ya. Alas itu hanya 1, sisi tegak sesuai namanya. Kalau segitiga sisi tegaknya 3. Segi 4 pasti sisi tegaknya 4. Segi 5 pasti sisi tegaknya 5. 1 tambah jumlah sisi tegak. Sisi tegak sesuai nama alasnya.
Kemudian rusuk. Rusuk itu juga hanya punya rusuk yang di alas sama rusuk yang tegak, sama jumlahnya. Kalau alasnya segitiga, rusuk di alas 3, rusuk tegaknya juga 3. Jadi 2 kali 3, 6. Kita lihat di tabel saja ya. Rumus rusuk itu kalau limas adalah 2 kali. Kalau prisma tadi kan 3 kali. 3 kali nama bangunnya apa? Prisma segi berapa? Nah ini kalau rusuk, kalau limas 2 kali, kalau prisma 3 kali. Ini untuk menghitung rusuk. Menghitung rusuk limas 2 kali. 2 kali nama segi berapa? Untuk limas segitiga, berarti 2 kali 3. Ya, di alas ada 3. Rusuk ditutup ada di sisi tegak ada 3 rusuk. 5 segi 4 juga 2 kali 4. Ya, rusuknya alas 4, tegaknya 4. 5 segi 5, bawahnya 5, di alas 5, tegaknya 5, 10. Kemudian jumlah titik sudut pada 5. Titik sudut di 5 itu yang di alasnya tambah 1 di puncak. Nah, yang di alas sesuai nama alasnya segi berapa? 5 segitiga alasnya 3 tambah 1 di puncak berarti 4. 5 segi 4 alasnya pasti segi 4, sudutnya 4 tambah 1 yang di puncak berarti 5. 5 segi 5 yang di alas segi 5 itu ada 5 sudut plus 1 yang di puncak. Nah berarti 6. Jadi rumus sudut 5 itu sesuai nama alasnya segi berapa, terus tambah 1 puncak ya. Titik sudut alas ada berapa, segi berapa itu, kemudian ditambah 1 yang di puncak, kemudian jumlah sisi. Nah sama dengan rumus sudut, sisinya itu hanya sisi di alas 1 sama sisi tegak. Alasnya sisinya hanya 1 ya, segitiga, segi 4, segi 5. Nah itu alasnya masing alas 5 itu 1. Kemudian sisi tegaknya, kalau 5 segitiga sisi tegaknya pasti 3, berarti jumlahnya 3 tambah 1, 4. 5 segi 5 sisi tegaknya, 5 segi 4 sisi tegaknya pasti 4, tambah 1 alas jadi 5. 5 segi 5 sisi tegaknya pasti 5, tambah 1 alasnya jadi 6. Itu rumus sisi. Nah coba kalian bisa nggak menghitung ini? Nah ada nomor prisma, ada limas. Nah kalau yang punya tutup alas dan tutup itu prisma. Yang tidak punya tutup hanya ada alas dan tegak itu 5. Sekarang kita buktikan nomor 2 ini. Ini adalah 5 segi 5. Kita lihat saja tutupnya. Ditutup itu kan segi 5, berarti sudutnya ada 5. Nah di bawah yang nggak kelihatan itu pasti juga 5. Nah sudutnya pasti 2 kali 5, 10. Nah kemudian sisinya alas 1 tutup 1, sisi tegaknya berapa ya? Sisi tegaknya pasti 5 kalau prisma segi 5 ya, karena tiap tepi itu nanti membentuk 5 sisi tegak ya. Alas 1 tambah tutup 1, 1 tambah 1 2, tambah sisi tegak kalau prisma segi 5 pasti 5. 1 tambah 1 tambah 5, 7. Kemudian rusuknya, lihat ditutupnya, yang kelihatan itu kan tutupnya. Kalau alasnya kebetulan ada bagian belakang yang kelihatan. Tutupnya ini yang kelihatan segi 5 ini. Rusuknya 5. Nah berarti yang rusuk tegak pasti juga 5. Rusuk di alas pasti juga 5. 5 tambah 5 tambah 5 ya, 3 kali 5, 15. Sekarang lihat yang ini 5 karena ada alas dan nggak punya tutup. Nah, ada alasnya segi 4. Nah titik sudutnya 4, karena 5 segi 4 titik sudutnya pasti 4 ditambah 1 puncak, berarti titik sudutnya 5. Kemudian sisinya 5 segi 5 berarti ada 1 alas. Kemudian sisi tegaknya kalau 5 segi 5, oh ini 5 segi 4,
5 segi 4, berarti sisi tegaknya 4 tambah alas, jadi 5. 5 sisi. Rusuknya bagaimana? Rusuk, kalau 5 segi 4 itu, kan segi 4, berarti ada garis tegaknya pasti ada 4, karena dari sudut 4 tadi ditarik ke puncak 4. Nah, kemudian ditambah rusuk yang bawah. Rusuk tegak 4 tambah rusuk yang alas 4 berarti 8. Nah, ini kalian mudah ya. Yang segitiga, nih 5 segitiga. Lihat sisinya. 5 segitiga, sisi tegaknya pasti 3. Kemudian tambah 1 di alas jadinya 4. Sudutnya di alasnya itu ada 3. Di puncak 1 berarti 4. Kemudian apa? Rusuk. Nah, rusuknya yang di alas ini, garisnya yang di alas ini, alas itu bagian bawahnya ada 3 rusuk atau ruas garis. Nah, yang tegak juga pasti 3, jadi 6. Kalian lihat 5 segi 5 ya. Sisi tegaknya pasti 5. Tambah alas 1 jadi 6. Ruas garis atau rusuknya kok segi 5? Rusuknya pasti 5 yang tegak, tambah yang bawah juga 5 jadi 10. Itu rusuknya. Sisinya yang tegak pasti 5 tambah sisi alas 1 jadi 6. Nah, mudah bukan? Nah, ini ada soal-soal latihan. Nah, coba kalian latihan menjodohkan ini. Setelah menyimak tadi pasti kalian bisa mengerjakannya. Ini ada soal dari buku tematik ya, tematik K13. Coba kalian sekarang belajar pola bangun ruang. Apa itu pola? Pola itu susunan atau urutan berulang. Contoh pola atau urutan berulang itu apa nih? Nih di jendela, ini misalnya ini ada urutan berulang, misalnya apa? Prisma segi 5, balok segi prisma 5 segitiga, kemudian prisma segi 6. Ini polanya berurutan. Ini contoh penggunaan apa? Pola urutan, pola atau urutan berulang tadi, pola bangun ruang. Baik prisma, baik bangun datar maupun bangun ruang, bentuk-bentuk ini bisa kita susun menjadi hiasan atau kalung atau apa yang urut warnanya atau apa namanya bentuknya. Nanti jadi membentuk pola. Nah, bagaimana kita jika disuruh memprediksi? Nah, kita lihat saja polanya. Contohnya yang ini. Nah, ini semuanya tabung, cuma posisinya yang beda-beda. Misalnya apa ini? Tegak-tegak roboh, tegak-tegak roboh, tegak-tegak roboh. Jadi 2 tegak, 1 roboh, 2 tegak, 1 roboh. Tegak-tegak roboh, tegak-tegak roboh, tegak-tegak roboh. Nah, kamu bisa melanjutkan seperti itu polanya, tegak-tegak roboh. Kemudian yang ini beda bangun ya. Tabung kubus-kubus, tabung kubus-kubus atau tabung kotak-kotak, tabung kotak-kotak, tabung kotak-kotak, tabung kotak-kotak. Nah, sekarang bawahnya ini sama urutannya. Tabung kotak-kotak, tabung kotak-kotak. Oh, ini beda. Tabung kubus balok, tabung kubus balok, tabung kubus balok. Ini yang baris kedua. Kalau yang atas tadi kan tabung kubus, tabung kubus, tabung kubus, tabung kubus. Nah, membentuk pagar ya. Ini tabung kubus balok, tabung kubus balok, tabung kubus balok. Nah, seperti kalau menyusun apa konblok atau apa itu gambarnya berurutan. Nah, ini yang ini sekarang balok, semuanya balok tapi posisinya yang berbeda. Ini roboh-roboh tegak, roboh-roboh tegak, roboh-roboh tegak. Nah, 2 roboh, 1 tegak, 2 roboh, 1 tegak, 2 roboh, 1 tegak. Sekarang lihat bawahnya. Nah, ini kita coba ya, nomor 1. Tabung balok kubus, tabung balok kubus, tabung balok kubus. Nah, ada 2 titik-titik apa nih?
tabung, balok. Nah, tabung balok kubus, tabung balok kubus, tabung balok kubus, tabung balok. Nah, ada 2. Sekarang yang ini nomor 2. Balok-balok tabung, balok-balok tabung, terus balok. Apalagi berikutnya? Baloknya baru 1. Nah, berarti balok tabung. Kita ulangi yang nomor 2 ya. Balok-balok tabung, balok-balok tabung, balok terus apa? Balok tabung. Sekarang nomor 3. Balok kubus tabung, balok kubus titik-titik, titik-titik, kemudian balok kubus tabung. Nah, kita coba ulangi dari awal. Balok kubus tabung, balok terus kubus tabung. Jadi yang titik-titik ini kubus tabung. Balok kubus tabung, balok kubus tabung, balok kubus tabung. Nah, sambil mulutnya berbunyi biar ini bisa menebak ya. Nah, sekarang nomor 4. Nih. Kubus, 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 tabung, tabung. Nah, kubus 3 baru tabung. Nah, kita prediksi titik-titiknya ini apa ya? Tebak. Kita lihat dari awal. Kubus, 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 tabung, tabung. Kubus 3, tabung 2. Lihat. Kubus, 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 tabung, tabung. Nah, berarti ini apa? Kubus, 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 tabung, tabung. Jadi kubusnya kurang 2. Di titik-titik itu isinya 2 kubus. Kubus, 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 tabung, tabung. Kubus, 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 tabung, tabung. Nah, mudah ya. Nomor 5 coba. Balok-balok, tabung, tabung. Nah, polanya itu. Balok-balok, tabung, tabung. Balok-balok, tabung, tabung. Nah, jadi titik-titiknya isinya balok. Sekarang nomor 6. Tabung ya. Tabung 2, kemudian balok kubus-kubus. Nah, yang tabung itu yang kayak toples ini ya. Gelas, toples ini, ember itu bentuknya tabung. Tabung-tabung, balok kubus-kubus. Tabung-tabung apa? Balok kubus-kubus. Nah, udah tahu ya cara menebak, melengkapi. Ini ada contoh lagi misalnya nih. Ini semuanya balok tapi roboh tegak, roboh tegak, roboh tegak. Nah, gampang ini. Roboh tegak, roboh tegak, roboh tegak. Satu-satu polanya. Kan kemudian kita coba yang ini coba. Balok semua nih. Roboh tegak tegak, roboh tegak tegak, roboh tegak tegak. Nomor 2. Roboh roboh tegak, roboh roboh tegak, roboh roboh tegak. Berarti ini isinya roboh tegak. Nomor 3. Oh, yang tegak 3, yang roboh 1. Kita lihat yuk. Tegak tegak tegak, roboh. Ya, polanya 4. Satu bola itu 4 benda. Tegak tegak tegak, roboh. Tegaknya 3, 1 roboh. Tegak tegak tegak, roboh. Tegak tegak. Satu lagi yang tegak baru roboh. Ya, robohnya 1. Ya. Nomor 4. Roboh roboh, tegak tegak. Roboh roboh, tegak tegak. Nomor 5. Oh, yang roboh 3. Kemudian baru 1 tegak. Setelah tegak roboh lagi. Nah, roboh 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 tegak. Lihat ya polanya 3 ya. Roboh roboh nih. Dengan roboh 3 baru tegak 1. Roboh 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 tegak. Roboh 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 tegak, kemudian roboh. Nah, ini diterapkan bukan hanya dalam ini ya, menyusun benda ya. Dalam lagu juga seperti itu. Tang tang duduk atau tang 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 dung, tang 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 dung. Ini polanya 3-1 bisa. Atau tang dung tang dung tang dung tang dung tang dung tang dung atau crek dung dung crek. Nah, ini polanya musik ritmis atau berirama. Seperti itu. Hampir sama dengan pola dalam penyusunan benda. Kalian bisa pelajari lebih lanjut. Coba kalian praktekkan di buku tugas atau buku paket ya.
banyak berlatih biar makin pintar. Terima kasih telah menonton video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.